Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zanuari Lopamudi. Saya dari kelas A2 semester 3 program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama, sebutkan dampak positif dan negatif internet di era disruptif 4.0. Yang pertama, dampak positif. Dalam penggunaan internet, kita di era disruptif 4.0 ini semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam produksi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Yang keempat, standar hidup yang lebih tinggi. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Yang keenam, peningkatan neraca pembayaran. Yang ketujuh, menstimulasi kemajuan sektor lain. Yang kedelapan, peningkatan peluang kerja. Yang kesembilan, spesialisasi pekerja lebih besar. Yang dampak negatifnya, yang pertama, rentan dengan serangan cyber. Yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Yang keempat, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Yang kelima, terjadinya urbanisasi. Yang keenam, terjadinya kesenjangan pendapatan. Yang kedua, buatlah tutorial pembuatan dokumen pada suatu perusahaan atau tempat Anda bekerja yang di dalamnya terdapat kepala surat, layar surat, badan surat, kaki surat, serta lampiran surat yang berisi tabel dan grafik penjualan. Langsung saja. Nah, ini kebetulan saya bekerja di kantor notaris di daerah Kabupaten Pasuruan. Nah, sekarang kita membuat kepala suratnya dulu. Ini kebetulan sudah tertata di Word. Kita tinggal copy aja kepala suratnya karena sudah sedia. Nah, ini sudah menjadi bagian kepala surat. Nah, ini mungkin ini sudah menjadi bagian leher surat ya. Nah, ini judulnya aktor tagihan dari notaris saya. Nah, ini apa yang disebut badan surat ini yang sudah dibuat oleh staf saya. Ini tabel tagihannya yang merupakan badan surat. Nah, ini catatan ini masih masuk dalam badan surat. Nah, ini soalnya kan harus tahu ini buat siapa, harus nanti pembayarannya ke siapa, itu kita harus tahu. Ini termasuk kaki surat karena ini siapa yang menerima surat tagihan ini harus diisi dengan tempat, tanggal, jam, dan nama yang menerima, tanda tangan, serta stempel yang harus dilampirkan. Nah, kalau yang ini yang mengirimkan surat tagihan pada tanggal berapa? Ini kebetulan tanggal 19 Agustus 2020. Ini saya ubah menjadi tanggal 20 November 2020. Ini tanda tangan dan stempel kepala kantor notaris saya. Nah, ini adalah contoh bentuk dokumen tagihan
di notaris saya. Yang ketiga, buatlah video presentasi semenarik mungkin dan dengan cara penyampaian yang baik. Yuk simak video presentasi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Definisi komputer. Kata komputer berasal dari kata bahasa Yunani atau yang disebut computare, yang berarti memperhitungkan atau menggabungkan bersama-sama. Kata kom berarti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental. Sedangkan putare memiliki arti memikirkan, perhitungan atau penggabungan. Dalam bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Sebuah sistem komputer tersusun 3 elemen, yaitu hardware atau perangkat keras, merupakan rangkaian elektronika, software atau perangkat lunak merupakan program yang dijalankan pada komputer firmware. Komputer generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai dengan 1956. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya yang pertama menggunakan tabung hampa udara atau yang disebut dengan vacuum tube sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. 4. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau yang disebut machine language. Yang kelima, mesin cepat panas dan proses kurang cepat. Yang keenam, adapun contoh komputer generasi pertama ini diantaranya yang pertama ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer, adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. ENIAC mempunyai bobot seberat 30 ton, panjangnya 30 meter dan tinggi 2,4 meter dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Ide tentang ENIAC dipikirkan dan didesain oleh J. Presper Eckert dan John William Moxley dari Universitas Pennsylvania. Yang kedua, UNIVAC atau yang disebut Universal Automatic Computer merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Komputer produksi IBM. IBM merupakan IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer paling populer sampai tahun 1959. IBM 705 dikeluarkan untuk menggantikan IBM 701 yang kemudian memantapkan IBM dalam industri pengolahan data. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor yang kemudian mulai mengganti tabung vakum dalam desain komputer sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Komputer dengan transistor pertama ini dibuat di University of Manchester pada tahun 1953. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Transistor dikembangkan dan di Bell Laboratories pada tahun 1447. Yang kedua, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Yang ketiga, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor berukuran lebih kecil, lebih cepat, lebih handal dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Yang keempat, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Yang kelima, beberapa karir baru bermunculan, programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Pada awal tahun 1960-an mulailah bermunculan komputer generasi yang kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini
merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Sebagai salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri pada tahun 1965. Hampir seluruh bisnis-bisnis besar memakai komputer generasi kedua sebagai alat untuk memproses informasi keuangan perusahaan. Komputer generasi ketiga. Dalam pemakaiannya, transistor membuat komputer lebih cepat panas. Dengan demikian, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian pada 1958. Ia menciptakan komponen yang lebih canggih dibandingkan transistor, yakni IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi 6 transistor. Komponen IC dibentuk hybrid atau solid dan monolitik. SLT adalah transistor dan diode diletakkan terpisah dalam satu tempat. MST adalah elemen transistor, diode, dan resistor diletakkan bersama dalam satu chip. MST lebih kecil, tapi mempunyai kemampuan yang lebih besar dibanding SLT. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah: yang pertama, karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Yang keempat, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau yang disebut external disk, yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar, jutaan karakter. Yang kelima, penggunaan listrik lebih hemat. Yang keenam, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking telah menggunakan terminal. Yang ketujuh, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kedelapan, harganya semakin murah. Yang kesembilan, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi 4, mikroprosesor, merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuknya semakin kecil dan kemampuannya semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal. Contoh generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada circuit board komputer. Yang kedua, IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOS 16-bit. Komputer generasi 4, beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya: mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Mulai digunakannya LSI atau yang disebut dengan Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC Integrated Circuit dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Komputer generasi 5, akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau disebut dengan PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya, hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Pada generasi kelima,
Komputer sudah mempunyai bentuk umum, yaitu terdiri dari CPU atau yang disebut Central Processing Unit. Kedua, monitor baik berupa LCD, liquid crystal digital maupun CRT, cathode ray tube. Yang ketiga, keyboard dan mouse. Yang keempat, media penyimpanan. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Sifat-sifatnya, yang pertama, dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang ketiga, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Dan yang keempat, dapat mendengarkan kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Yang kelima, dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Yang keenam, dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Misalnya, dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Kelebihan komputer generasi kelima yaitu lebih canggih, memiliki kecerdasan yang hampir menyamai manusia. Semakin murah, semakin kecil, lebih cepat memproses data, kapasitas memorinya juga besar. Kelemahan komputer generasi kelima, yang pertama, mengurangi fungsi manusia. Tokoh perkembangan komputer, Charles Babbage adalah seorang penemu dan ahli matematik yang lahir di Inggris tahun 1179. Berhasil membuat model mesin yang dinamakan analytical engine yang digunakan untuk mengevaluasi rumus matematika. Dikenal dengan sebuah bapak komputer modern atau yang disebut dengan father of modern computer, karena dalam rancangannya pada analytical engine mempunyai 5 unsur yang terdapat pada komputer modern, yaitu yang pertama, alat masukan atau disebut dengan input device. Yang kedua, tempat penyimpanan data yang akan diproses. Yang ketiga, alat pemrosesan. Yang keempat, unit pengontrol pengolahan. Yang kelima, alat keluaran atau output device. Tokoh perkembangan komputer yang kedua ada Augusta Brighton, dikenal sebagai programmer manusia pertama, first computer programmer, karena membantu mengembangkan instruksi untuk menyalakan analytical engine. Saat berumur 17 tahun, Ada bertemu dengan Charles Babbage dan mengajarkan matematika kepada Ada. Dalam usahanya mengembangkan analytical engine bersama Charles Babbage, Ada mendeskripsikan bagaimana kode bisa diciptakan untuk mesin agar bisa menanam huruf dan simbol bersamaan dengan angka. Ia juga menteorikan metode untuk mesin agar bisa mengulangi beberapa instruksi. Sebuah proses yang sekarang kita ketahui dengan istilah loop. Tokoh perkembangan komputer yang ketiga ada Herman Hollerith, menciptakan tabulating machine yang digunakan untuk menghitung hasil sensus penduduk Amerika Serikat pada tahun 1889 dan menyelesaikan perhitungan sensus pada tahun 1890. Sensus sebelumnya diadakan tanpa menggunakan tabulating machine, diadakan tahun 1880, dan perhitungan sensus diselesaikan pada tahun 1887. Pada tahun 1896 mendirikan Tabulating Machine Company, dan tahun 1924 melakukan merger dengan 2 perusahaan lain dan membentuk International Business Machine Corporation atau disebut dengan IBM Co. Tokoh perkembangan komputer yang keempat, pada tahun 1924 sampai dengan 1956, Thomas Watson memimpin International Business Machine atau disebut dengan IBM dan berhasil membawa IBM mendominasi pasar sebagai pemasok mesin pengolah data dan mulai menjadi pengembang komputer ternama. Pada tahun 1964, perusahaan IBM bekerja sama dengan NASA untuk merekam jejak penerbangan astronot Mercury di bawah kendali Thomas Watson. Tahun 1973, IBM berhasil mengembangkan Universal Product Coder dan menciptakan pemindaiannya beberapa bulan setelah untuk memudahkan retailer menjual produknya. Tokoh perkembangan komputer selanjutnya, microprocessor pertama ditemukan oleh 2 orang sahabat, yaitu Gordon Moore dan Robert Noyce.
Ketika mereka berdua berhasil membuat sebuah chip yang bisa bekerja seperti komputer mainframe, mereka lalu mendirikan Intel Corp pada tahun 18 Juli 1968, di mana awal mulanya bernama NM Electronics, dengan NM adalah kepanjangan dari Noise More. Yang selanjutnya ada Stephen Paul Jobs, adalah pemimpin perusahaan Apple Computer bersama Steve Wozniak dan tokoh utama di industri komputer. Sebagai salah satu pendiri Apple Computer, ia merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi untuk mengomersialkan antarmuka pengguna grafis atau yang disebut Graphical User Interface dan MOS yang dikembangkan di Palo Alto Research Center perusahaan Xerox dan kemudian teknologi ini diterapkan ke dalam Apple Macintosh, menciptakan Macintosh, produk komputer kecil pertama Apple yang dijuluki sebagai revolusi komputer personal. Menyadari bahwa era komputer rumah segera hadir dan meledak pada tahun 1975, William Henry Gates III meninggalkan pendidikannya di Harvard University untuk mendirikan Microsoft bersama sahabatnya Paul Allen. Tahun 1980 IBM memilih Microsoft untuk mengembangkan sistem operasi bagi IBM PC dan hasilnya adalah sistem operasi yang dikenal dengan nama MS-DOS. Tahun 1990 perusahaan Microsoft mendominasi pasar perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Dengan semakin luasnya penggunaan sistem operasi Microsoft Windows dengan berbagai program aplikasi untuk keperluan bisnis, teknik, pendidikan, dan pribadi. Terima kasih dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.